wabarakatuh, Pak Pinsa. Ya, bagaimana kabarnya Pak Pinsa? Alhamdulillah baik, Mbak Elis. Alhamdulillah, iya baik. Hari ini jamnya penuh Pak Pinsa. Untuk hari ini saya ada 4 jam mengajar di 2 kelas yang Oke, berbeda. iya, iya. Baik, mohon maaf juga mengganggu waktunya ya Pak Pinsa. Hari ini saya meminta waktunya Pak Pinsa untuk melakukan sesi pra-observasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan rangkaian kegiatan pra-observasi, observasi dan juga pasca observasi nantinya yang akan dilakukan di kelasnya Pak Pinsa salah satunya. Nah, tujuan sesi kali ini adalah untuk mengetahui atau mencapai tujuan pembelajaran yang nantinya akan diajarkan di kelasnya Pak Pinsa. Nantinya saya akan mengamati beberapa aspek ketika di sesi pra-observasi, diantaranya terkait dengan tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian aspek pengembangan dan juga strategi yang akan dilakukan Pak Pinsa nantinya. Jadi nanti ada 3 tahapan Pak Pinsa. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, di sesi kali ini kita sekarang ada di sesi pra-observasi. Nah, yang dimana di sesi pra-observasi nantinya tujuannya adalah untuk membangun kemitraan antara supervisor dengan rekan yang diobservasi, dalam hal ini adalah Pak Pinsa, dalam mengembangkan kompetensi diri. Nah, nantinya saya mohon izin juga akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pra-observasi kelas yang akan diobservasi nantinya. Bagaimana Pak Pinsa, apakah sudah jelas? Observasi nantinya Pak Pinsa memilih kelas berapa? Karena saya mengajar hanya di kelas 10, saya memilih kelas 10.5 dan materi yang saya pakai nanti adalah materi penelitian sejarah. Gitu. Tujuan pembelajaran apa yang akan diambil dalam pembelajaran di kelas nantinya? Pembelajaran yang nanti akan saya pakai adalah yang pertama, siswa-siswi diharapkan mampu mendeskripsikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah siswa-siswi mampu mendeskripsikan prinsip dasar penelitian sejarah. Yang ketiga, yang terakhir adalah anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi peninggalan-peninggalan sejarah atau bisa mengidentifikasi bentuk dari sumber-sumber sejarah. Itu apa saja? Mungkin itu. Tujuan pembelajaran ya Pak yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini, materinya mengenai penelitian sejarah, di mana anak-anak nantinya mampu untuk menjelaskan, mendeskripsikan langkah-langkahnya, kemudian mendeskripsikan prinsip dan juga mengidentifikasi peninggalan dari bentuk atau sumber sejarah. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa Pak Nat? Yang pertama adalah pastinya saya berharap bahwa anak-anak bisa mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah penelitian sejarah itu seperti apa saja, mulai dari penentuan topik, penentuan tema, kemudian yang kedua heuristik, ketiga kritik sumber, kemudian yang keempat interpretasi, dan yang terakhir baru memulai penulisan atau yang disebut sebagai historiografi. Itu yang pertama. Kemudian area pengembangan yang lain adalah saya berharap bahwa anak-anak bisa atau mampu mendeskripsikan bagaimana sumber sejarah itu. Jadi sumber sejarah ini kan ada 3, yaitu sumber sejarah yang termasuk dalam sumber sejarah primer ada 3, yaitu sumber benda, tulisan,
dan lisan. Nah, dari pembelajaran yang akan saya lakukan ini, area pengembangannya adalah anak-anak akan bisa mampu mengidentifikasi mana yang masuk dalam lisan, mana yang masuk dalam tulis maupun benda. Itu. Pak Finsa harapkan dari anak-anak melakukan pembelajaran atau belajar mengenai sumber-sumber sejarah. Untuk materi penelitian sejarah ini, harapan saya pribadi yaitu penelitian ini tidak berhenti di tugas saja, tidak di materi atau kewajiban materi yang harus dihabiskan di semester 1, melainkan penelitian ini atau tulisan ini membawa semangat anak-anak agar tertarik pada penulisan, sistem penulisan itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menulis yang baik dan benar, terus kemudian juga dari literasi, karena tidak bisa kita melakukan penelitian tanpa membaca, tanpa mencari sumber, tanpa literasi yang cukup. Jadi saya mengharapkan bahwa tugas ini tidak berhenti di materi saja, melainkan bisa juga diaplikasikan pada hal-hal lain atau tugas-tugas lain nantinya. Karena dalam penelitian sejarah ini sistematikanya hampir sama dengan penelitian-penelitian di mapel lainnya atau pelajaran lainnya. Jadi bisa juga akan dipakai ke pelajaran yang lainnya. Kemudian juga mungkin jika anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi, ini akan bisa membantu atau menjadi gambaran awal bagaimana penulisan karya tulis ilmiah atau penelitian itu seperti apa. Harapan saya seperti itu. Area pengembangan yang dicapai ini tidak hanya berhenti ketika anak-anak sedang berada di bangku sekolah, tapi ini menjadi gerbang awal nantinya anak-anak untuk memiliki kemampuan literasi yang sangat baik untuk kedepannya. Kemudian nilai-nilai seperti apa yang Pak Finsa harapkan ketika di sesi pembelajaran mengenai penelitian sejarah? Saya angkat pastinya yang pertama adalah bernalar kritis. Jadi dari materi yang saya ajarkan, anak-anak akan mengundang anak-anak untuk bernalar kritis atau berpikir secara kritis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Kenapa gotong royong saya pilih? Karena nantinya dalam pembelajaran ini akan saya bentuk kelompok-kelompok yang itu bisa berkolaborasi antar kelompok maupun antar peserta didik. Jadi dua itu gotong royong dan Sempat disebutkan salah satu area yang ingin dikembangkan adalah dalam penelitian sejarah ada beberapa tahapan ya Pak, ataupun langkah-langkah. Mungkin bisa dijelaskan detailnya seperti apa area yang dikembangkan dalam hal langkah-langkah penelitian sejarah. Sejarah ini ada 5. Jadi tahapan pertama adalah penentuan topik. Jadi siswa itu menyiapkan topik pembahasan yang akan dipakai untuk penelitian sejarah. Kemudian yang kedua adalah disebut heuristik. Heuristik ini adalah tahap pengumpulan informasi atau sumber untuk penelitian sejarah. Jadi mencari sumber, mengumpulkan sumber, kemudian setelah dikumpulkan relevansi kepada topik yang sudah dipilih itu apakah relevan atau tidak. Nah, itu mengacu pada tahap yang ketiga, yaitu verifikasi, kritik dan verifikasi. Jadi dipilah mana yang cocok dari tema yang sudah diangkat, apakah ada yang kurang cocok atau mungkin ada yang kurang relevan, maka itu tidak diikutkan lagi. Kemudian tahapan yang keempat adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah tahap penafsiran. Nah, setelah
melakukan tahap penafsiran ini, barulah pada tahap yang final, yaitu tahap penulisan. Nah, yang disebut sebagai historiografi. Tahap penulisan sejarah, kemudian peneliti mulai atau kelompok yang diberi tugas mulai menulis apa yang sudah mereka dapatkan dalam sebuah karya tulis ilmiah atau disebut penelitian sejarah. Strategi berikutnya, strategi yang dipersiapkan Pak Fiksan nantinya dalam materi mengenai penelitian sejarah. Strategi yang akan saya gunakan karena pembelajaran ini akan saya pakai strategi outing class. Jadi siswa tidak terfokus di dalam kelas saja. Apalagi juga tema sejarah atau pelajaran sejarah itu pasti akan ada anggapan dari siswa bahwa pelajaran sejarah itu membosankan. Nah, saya akan membawa anak-anak untuk keluar dari kelas untuk mencari salah satu dalam 5 langkah penelitian sejarah itu, yaitu pada tahap heuristik. Heuristik ini adalah mencari sumber. Nah, mencari sumber ini dalam heuristik itu ada 3 dalam sumber primer. Yang pertama adalah sumber lisan, sumber benda, dan sumber tertulis. Nanti anak-anak akan saya arahkan untuk mencari tahu apa dan bagaimana contohnya sumber tertulis yang nantinya akan saya bawa di area sekolah saja. Jadi tidak sampai keluar sekolah, keluar area sekolah. Jadi cukup di area sekolah saja. Yang sebelumnya itu sudah saya lakukan observasi di area sekolah. Jadi di titik mana saja yang nantinya anak-anak itu akan saya bawa ke sana untuk mengetahui salah satu contoh sumber sejarah itu seperti apa. Ini menarik sekali sebenarnya Pak Finsa, di mana anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi ketika di luar mungkin ada semacam perbedaan suasananya. Nah, kemudian bagaimana Pak Finsa mempersiapkan pembelajaran outing class? Sampaikan Bu Elis tadi, jadi pasti akan ada bedanya di dalam kelas dan di luar. Ya mungkin kalau di dalam kelas, walaupun ditampilkan dalam proyektor yang menarik sekalipun, pasti anak-anak akan bosan karena juga mengingat pelajaran sejarah ini juga ditempatkan di jam-jam siang, jadi itu akan menambah kebosanan anak-anak. Jadi mengapa saya memilih outing class. Kemudian persiapan-persiapan apa yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran ini. Yang pertama pastinya saya akan menyiapkan bagaimana kondisi kelasnya. Apakah kelas ini cocok untuk saya lakukan outing class, karena ada beberapa kelas yang kurang cocok untuk dilakukan pembelajaran outing class. Kemudian dari segi persiapan dari saya, yaitu observasi terlebih dahulu, tempat-tempat mana saja, titik-titik mana saja yang bisa saya tunjukkan kepada anak-anak, kepada peserta didik, mana yang menjadi salah satu contoh sumber dalam sejarah atau nantinya akan dibawa ke penelitian sejarah. Kemudian pastinya penugasan yang sudah saya siapkan, yaitu saya sudah menyiapkan LKPD, lembar LKPD nantinya yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa mendokumentasikan hasil outing class itu ke dalam sebuah tugas yang sudah saya siapkan di lembar LKPD. Itu, Iris. Sangat matang sekali Pak Finsa. Ketika anak-anak nantinya melakukan atau melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kemudian apa yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembelajaran di luar kelas, dalam hal ini ketika anak-anak mengamati beberapa titik-titik yang dimana di sana terdapat sumber sejarah. Baik, jadi yang saya siapkan untuk keperluan tersebut adalah yang pertama,
agar mengkondisikan anak-anak di luar kelas ini agar tetap kondusif, maka akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang nantinya satu kelompok itu cukup di cukup untuk 2 anggota saja. Nah, dalam satu kelas ini kan kira-kira 30 lebih, sekitar 36 siswa. Jadi 2 anggota dalam satu kelompok ini masih terlalu banyak kelompoknya nanti. Dan kemudian area yang sudah saya siapkan itu juga luas. Ada area depan yang saya bagi menjadi 4, area depan, tengah, belakang, dan area atas. Nah, kelompok-kelompok kecil ini nanti akan saya kelompokkan lagi per areanya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk yang pertama tidak mengganggu kelas yang lain, karena bisa jadi sumber sejarah yang nanti akan saya tunjukkan itu berada di depan kelas atau mungkin di halaman ruang kelas yang lain. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, menanggulangi mungkin anak-anak yang menggerombol terus akhirnya ramai di depan kelas mengganggu pembelajaran yang lain, nah, jadi saya bagi menjadi per area. Terus juga ada juga di area tengah itu ada lapangan, nah, takutnya nanti juga mengganggu aktivitas pembelajaran olahraga. Nah, jadi itu yang sudah saya siapkan. Kemudian yang paling penting adalah waktu melakukan observasi tersebut. Jadi ada batasan waktu untuk melakukan observasi tersebut. Jadi anak-anak mendokumentasikan bagaimana sumber sejarah itu yang berada di area sekolah dengan waktu yang sudah saya siapkan. Dan itu juga untuk mengefisienkan waktu pembelajaran. Jadi tidak terlalu pendek juga tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang pembelajaran. Mendapatkan perhatian khusus baik dari segi kondisi, kemudian kesiapan kelas untuk nantinya melakukan pembelajaran di luar. Kemudian Pak Finsa juga memperhatikan mengenai waktu. Ada waktu tertentu di mana anak-anak menemukan atau mengobservasi beberapa sumber sejarah, dan ada waktu di mana anak-anak harus selesai dan kembali ke kelas, seperti itu nggih Bapak. Kemudian yang terakhir, apa yang menjadi harapan dari kegiatan sesi praobservasi kali ini Pak Finsa? Saya untuk mempersiapkan pembelajaran ini yang pertama peserta didik mampu mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah penelitian sejarah itu. Terus kemudian penelitian sejarah itu juga seperti apa nantinya melakukan wawancara, mungkin turun ke lapangan mencari sumber. Nah, itu anak-anak akan tahu bagaimana langkah-langkahnya. Dan harapan saya yang paling dasar adalah yang paling kuat itu penelitian ini tidak berhenti di pembelajaran di kelas saja. Tapi harapan saya penelitian ini menjadi gerbang awal atau menjadi pengetahuan awal bagaimana mengerjakan karya tulis ilmiah itu, terus juga mengerjakan penelitian sejarah, atau mungkin juga bisa jadi sistematika atau format penelitian sejarah ini hampir sama dengan format pelajaran-pelajaran lainnya yang nantinya akan bisa dikembangkan di pelajaran lainnya. Untung-untung nanti peserta didik atau anak-anak melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau ke perguruan tinggi yang nantinya itu akan pasti dipakai. Jadi dasar-dasarnya yang di sekolah insya Allah akan terus terpakai di masa depan anak-anak. Atau bahkan anak-anak ada yang mengembangkan secara mandiri, seperti mungkin ada semangat untuk menulis sebuah penelitian dengan tema tertentu, kemudian membukukan sesuatu atau membukukan satu tema yang menarik. Jadi itu bisa membawa semangat tersendiri untuk anak-anak nantinya. Mungkin itu Bu. Si praobservasi ini ada banyak hal yang kita diskusikan,
terkait dengan ini izinkan saya juga menyampaikan ya Pak Finsa terkait dengan hasil catatan percakapan praobservasi. Tadi juga sudah disampaikan tujuan pembelajarannya meliputi 3 tadi, ada langkah-langkah, ada prinsip dan juga ada mengenai penelitian berdasarkan langkah-langkah yang ada. Kemudian untuk strateginya menggunakan pembelajaran di luar kelas yang ada banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Finsa mengenai kondisi kesiapan kelas, kemudian persiapan LKPD, kemudian dari segi efisiensi waktu. Nah, nantinya semoga pada pelaksanaan observasinya nanti bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh Pak Finsa. Ya baik, demikian Pak Finsa untuk sesi percakapan praobservasi. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih nggih, saya sampaikan juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik. Anak-anakku kelas 10-5, sebelum saya memberikan materi, saya ingin menyampaikan beberapa materi yang kemarin saya bahas. Kita kemarin di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang penelitian sejarah. Ya, silakan kalian buka catatannya. Nah, sambil menunggu kalian mencari catatan, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah tujuannya, siswa dapat menjelaskan pengertian metodologi penulisan sejarah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan metodologi penelitian sejarah secara sederhana. Nah, dari tujuan yang saya sampaikan ini, tujuan utamanya adalah kalian bisa mempraktekkan membuat sebuah penelitian sejarah yang sederhana. Ya, sebelum saya masuk lebih dalam untuk ke materi, sebelumnya saya akan absen dulu kalian. Dari kelas 10-5, siapa yang tidak masuk? Elgis. Semuanya yang lain masuk ya? Masuk. Ada yang dispen? Tidak ada ya? Oke, kita akan masuk ke materi. Jadi kita melanjutkan penelitian sejarah, yaitu langkah-langkah penelitian sejarah. Oke, sebelum itu silakan buka buku paket kalian halaman 48. Sudah? Sudah ya? Penelitian sejarah. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah saya bahas apa itu penelitian sejarah dan beberapa contohnya. Ya. Contohnya banyak, seperti yang kemarin saya contohkan, yaitu penelitian sejarah. Salah satu contoh penelitian sejarah yang kemarin saya contohkan ke kalian, yaitu tentang sejarah, ada yang ingat? Ikan mujair? Nah, ingat ya? Dari mana nama ikan mujair itu? Nah, didapat dari seorang nelayan yang namanya kebetulan mujair. Jadi diberi nama ikan mujair. Nah, kalau namanya yang menemukan Finsa, ya bisa jadi namanya akan ikan Finsa.
Oke, itu adalah salah satu contohnya. Ya. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah penelitian. Yang pertama, langkah-langkah penelitian. Yang pertama apa? Di buku paket kalian itu tertulis ada 4 langkah untuk penelitian sejarah. Nah, di sini saya tambahkan menjadi 5. Kenapa menjadi 5? Karena saya mengutip dari buku yang ditulis oleh Louis Goselak. Ya. Yang pertama adalah penentuan topik atau tema penelitian. Jadi yang awal kita tentukan sebelum melakukan penelitian, penelitian itu apa sih? Penelitian kan mencari data, ya, mencari hal-hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya. Penentuan topik, kita harus menentukan topiknya apa dulu, yang kita bahas nanti atau yang kita teliti nanti. Ini topik ya, berbeda dengan judul nanti. Nah, setelah menemukan topik, kita bisa menentukan judul apa yang kita tulis. Ya, topiknya apa? Saya berikan contoh topiknya. Dalam segi budaya, seni budaya. Di Lumajang, saya memberikan contoh dekat saja ya, di sekitar kita. Di Lumajang itu banyak sekali kebudayaan yang menjadi warisan tak benda di Lumajang. Salah satu contohnya adalah topeng Kaliwungu. Ya, ada topeng Kaliwungu. Terus selain itu ada apa lagi? Jaran kencak. Terus? Hah? Wayang. Wayang bisa. Jaran selining. Terus apa lagi? Apa? Tugu semprong. Kita kembali ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah kebudayaan tak benda. Tugu semprong itu ono. Kangen ya mungkin, tidak pernah lewat alun-alun mungkin. Aduh. Nah, oke kita kembali. Salah satu kebudayaannya adalah yang saya berikan contoh ya, topeng Kaliwungu. Topeng Kaliwungu. Temanya adalah kesenian atau seni budaya. Nah, judul kalian yaitu membahas tentang tari topeng Kaliwungu. Nah, jadi fokus kepada tari topeng Kaliwungu. Ya, itu yang pertama, penentuan topik. Yang kedua apa di bukumu? Ada yang disebut heuristik. Apa itu heuristik? Satu anak ngacung. Satu anak ngacung. Ya. Mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah. Mengumpulkan berbagai data atau mengumpulkan sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu dibagi menjadi 2. Ada apa? Primer dan sekunder. Apa yang disebut sumber sejarah primer? Ngacung? Iya, Mbak? Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Yang didapat langsung dari dari objek penelitian. Saya tambahi ya, saya tambahi. Didapat secara langsung dan sezaman. Sezaman. Tahu maksudnya sezaman? Jadi waktunya tidak terlampaui cukup jauh. Ya, jaraknya itu tidak jauh. Contohnya, saya berikan contoh. Kita akan membahas tentang peperangan di saat kemerdekaan tahun 1945. Yang kita wawancarai atau yang kita tanyai untuk penelitian itu adalah kakakmu seumpamanya. Seumpamanya kakakmu. Apakah itu relevan di tahun 2024? Tanya ke kakakmu yang kelahiran sekitar 2000-an, tahun 2000-an. Tanya dengan peristiwa yang 1945. Apakah relevan? Tidak. Jadi maksudnya sezaman itu yang dekat dengan peristiwa.
Ya. Itu yang dinamakan sumber primer. Sumber sekunder. Acung, ada yang bisa? Ya. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Nah, sumber sekunder adalah sumber pendukung. Pendukung dari sumber primer. Sebelum saya lanjutkan langkah-langkahnya, sumber primer itu masih dibagi menjadi 3. Sumber primer yang pertama adalah sumber tertulis. Nah, sumber tertulis itu sederhana saja. Sumber tertulis adalah sumber yang ditulis, yang sudah dicatat, dicatat atau ditulis. Contohnya apa? Koran, apa lagi? Jurnal, benda tertulis, yang tertulis, prasasti, terus apa lagi? Kronik, apa lagi? Artikel, babat, dan lain sebagainya. Babat di sini babat buku ya, bukan babat gombal ya. Oke, tertulis. Kemudian yang kedua adalah sumber primer benda. Apa yang masuk dalam kategori sumber primer benda? Contohnya apa? Bangunan, patung, foto, video, benda, peralatan atau guci peninggalan zaman dulu, ya. Terus apa lagi? Artefak, candi, ya. Prambanan ku masuk candi, ya. Masa mau saya sebutkan satu-satu? Nah, pertanyaan saya selanjutnya, prasasti, kalian tahu prasasti? Tahu ya, prasasti itu masuk tertulis atau benda? Tertulis. Kenapa tertulis? Karena yang pertama adalah alasannya karena ditulis. Yang kedua adalah yang menjadi sumber itu bukan bentuk batunya, tapi adalah tulisannya. Tulisan yang ada di permukaan batu. Itu adalah prasasti, itu adalah salah satu contoh sumber tertulis di zaman dulu, ya, di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang prasasti itu masih ada, tapi ditulis di tempat atau media yang jauh lebih modern dan lebih indah kalau dilihat. Ya, ada yang tahu di mana? Nah, sekarang pertanyaan saya, prasasti, kalian tahu prasasti? Prasasti itu kegunaannya untuk apa sih? Batu, ada tulisannya. Berarti apa kegunaannya? Dibaca, benar, dibaca. Sebagai alas untuk menulis. Sebagai alas untuk menulis, alat untuk menulis. Yang lain ada? Sarana untuk menulis. Tempat untuk menulis kabeh pokoknya ya. Prasasti, kegunaannya prasasti atau fungsi dari prasasti itu adalah menyampaikan sebuah informasi yang terjadi pada saat itu. Ya. Informasi tersebut itu biasanya kalau prasasti, ya, prasasti kebanyakan ditemukan di bangunan candi. Ya. Karena apa? Karena menginformasikan candi ini dibangun pada masa siapa, pada tahun berapa, dan digunakan untuk apa. Ya. Candi, dibangun sebuah bangunan yang itu seperti candi. Nah, kita tahu itu candi apa, itu kan dilihat dari sumber informasinya, yaitu informasinya adalah prasasti. Ya, prasasti. Nah, di zaman sekarang, apakah masih ada?
Ada. Salah satu contohnya adalah prasasti yang ditulis di marmer. Ngerti ya? Nah, marmer. Di sekeliling kita itu banyak contohnya. Ya, banyak contohnya. Di sekeliling kita, di sekitar SMA 3 ya, bukan di dalam kelas ini ya. Di dalam kelas ini tidak ada sepertinya ya. Ya memang tidak ada. Ya. Nah, tulisan tersebut tujuannya dan fungsinya tetap sama, yaitu menginformasikan sebuah peristiwa. Ya. Sebelum ke sana saya lanjutkan dulu. Yang terakhir, yang ketiga, sumber primer dalam bentuk lisan. Lisan kan berarti berbicara, ngomong. Nah, kita dapat dari mana sumber lisan itu? Dari leluhur. Dari wawancara. Wawancara itu kepada siapa kita wawancara? Kepada narasumber yang bersangkutan atau yang berkompeten dalam bidang tertentu. Ya, atau dalam bidang penelitianmu. Ya. Saya berikan contoh. Saya pernah melakukan atau melaksanakan penelitian, yaitu penelitian skripsi. Ya. Ada kegiatan yaitu wawancara. Nah, sebelum kita melakukan wawancara itu ada hal-hal yang perlu disiapkan. Apa saja yang perlu disiapkan? Ada yang tahu? Yang pertama adalah pertanyaan. Yang kedua, menentukan narasumber. Sip. Yang pertama adalah menentukan narasumber dulu. Siapa yang kita wawancarai, siapa yang kita tanyai nanti mengenai penelitian kita. Nah, yang kedua adalah menyusun pertanyaan. Berapa pertanyaan yang kita susun? Sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. 10, apakah cukup? 100? Sepertinya cukup. Ya. Nah, adab. Nah, untuk wawancara itu ada adabnya. Bagaimana kita mewawancarai orang? Tidak ujuk-ujuk ngomong, namanya siapa? Anda siapa? Lah, Anda siapa? Nah, pertanyaan seperti itu. Kembali lagi ke kita. Ya, adabnya adalah ya kita harus sopan, permisi dulu. Kita harus menyampaikan apa tujuan kita. Nah, tujuan kita adalah meneliti sesuatu atau meneliti sebuah objek. Gunanya untuk apa? Nah, tanyakan terus dari mana kita, instansi mana. Kalau kita masih pelajar berarti dari SMA Negeri 3. Bilang saja sekolah di SMA Negeri 3. Ya, jadi itu. Kemudian tanya yang permukaan dulu, yang kira-kira itu belum masuk ke pembahasan. Tanya, namanya siapa? Nah, Bapak namanya siapa? Nah, mulai menjaga atau menjadi juru kunci di tempat ini sejak kapan ya Pak? Nah, itu untuk awalan. Nah, untuk isi, ya kita tergantung apa yang kita teliti. Ya, itu untuk wawancara. Sumber lisan selain wawancara apa? Di zaman modern kita podcast atau talk show, ya itu kan seperti talk show. Itu kan metode yang sama seperti wawancara. Cuman ada metode lain, yaitu dibarengi dengan video yang menarik, ya kan? Dan juga ada kebutuhan entertain. Ya. Metodenya sama, yaitu menggunakan metode wawancara. Kan yang ditanyai kan sama dulu, permukaan dulu. Nah, kesibukannya apa ini? Raffi Ahmad, kesibukannya apa ya? Hah? Tidur? Oh, enggak, bukan kesibukan itu kalau tidur ya.
Ngonten. Kesibukannya apa? Ngonten. Ngonten apa? Vlog. Vlog sama cipung. Ya, cipung. Mbak cipung ya. Mbak cipung. Ya, itu sama halnya dengan sumber lisan. Tergolong dalam sumber lisan. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok dengan teman sebangkunya. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya? Hanya satu ya? Jadi nanti ada satu kelompok yang jumlahnya 3. Ya, ada satu kelompok yang jumlahnya 3. Silakan kalian buat tabel. Tabel di kertas folio. Satu kelompok cukup satu saja kertasnya. Nanti saja. Nah, coba perhatikan dulu. Sudah? Sudah ya? Silakan tulis nama anggota, nomor absen, dan kelas. Nah, tugas kalian, coba perhatikan dulu. Sebelum kita masuk ke tugas kalian. Tugas kalian adalah, setelah ini, silakan kalian belajar di luar kelas. Silakan kalian mencari prasasti yang ada di sekolah kita, di sekitar SMA Negeri 3. Total saya sudah survei, ya, ada 18 prasasti yang tersebar di SMA Negeri 3. Tabelnya silakan nomor 1 sampai 18. 18 ini termasuk di, saya berikan contoh ya, prasasti yang sering kita lihat, yaitu di samping pintu masjid. Samping pintu masjid itu ada informasi, sebuah informasi, ada 2 ya. Nah, itu dihitung 2. Prasasti namanya Masjid Asyuhada. Dua sama. Tempatnya masjid. Keterangannya diisi apa, Pak? Nah, keterangannya silakan kalian isi apa yang menjadi informasi di prasasti tersebut. Saya berikan contoh. Di masjid ya, salah satu prasasti itu menjelaskan bahwa Masjid Asyuhada itu dibangun dengan total biaya 500 juta sekian. Ya, itu adalah informasinya. Nah, itu yang silakan kalian tulis di keterangan, di kolom keterangan. Paham ya? Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sebelum ke tugas, dari materi yang saya jelaskan ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Silakan kalian buat tabelnya dulu. Silakan kalian buat tabelnya. Setelah tabel itu jadi, silakan kalian mencari prasasti di SMA Negeri 3 Lumajang. Jangan lupa ditulis nama ya, nama anggotanya, nomor absen dan kelas. Nama anggota jangan lupa di sini ya. Nama anggota di sini ya. Sudah?
Kolomnya ada 4, nomor, prasasti, tempat, dan keterangan. Ya. Tempatnya, tempat prasasti itu batasnya adalah gerbang paling belakang SMA 3 sampai gerbang depan SMA Negeri 3 Lumajang. Satu sekolah. Totalnya ada 18, atas dan bawah. Ruang atas dan bawah. Sudah? Jika sudah, silakan kalian cari di luar. Agar lebih cepat pengerjaannya, kalian boleh membawa HP. Prasastinya kalian foto, kembali ke kelas, dicatat di kelas. Nah, itu jauh lebih efisien. Yo. 18. Apa ada yang Yang ada 2 itu cuma ada di masjid. Di masjid itu dihitung 2. Di masjid kan ada 2, 1, 2. Nah, sisanya itu termasuk. Kan ada keterangannya. Iya, termasuk. Kan ada keterangan pembangunan ini, wall clamping. Di wastafel itu sudah. Terus di sana 4. Tempatnya ya di masjid. Totalnya 18. 18 sama di masjid. Berarti kalau dikurangi masjid tinggal 16 yang kamu cari. Kamar mandi itu ada di perempuan di belakang. Itu. Ada yang
mengalami kesulitan? Apa itu tadi Pak tempatnya Pak? Aula atas ya Pak. Ruang kelas. Ruang kelas atas. Ruang kelas atas. Tulis KB ini. Bikin ini. Enggak, jenenge ngene. Ada beberapa prasasti. Coba perhatikan dulu. Ada beberapa prasasti yang keterangannya itu pembangunan ruang kelas, gitu aja. Ya, silakan kalian tambahi prasasti itu berada di kelas mana. Contohnya yang ada di 10.8, berarti pembangunan kelas 10.8 dan ruang apa. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya ya di kelas 10.8. Itu aja. Ya. Juga untuk prasasti yang ada di depannya 10.1, ya, yang ada di bawah, itu adalah prasasti pembangunan lapangan. Ya, jadi kalian tulis prasastinya itu ya pembangunan lapangan belakang, gitu aja. Tempatnya depan kelas 10.1. Ini kan yang di tembok, di mana gerbang ini loh. Nah, yang jalan turun, nah, di sebelah itu. Berarti totalnya 19. Tidak apa kamu tanya ke temanmu aja. Ditambahin nanti ya. Sudah? Belum? Jika mengalami kesulitan, silakan ditanyakan. Ruang tatip, sekarang untuk ruang olahraga, dulu itu ruang tatip. Nah sekarang kan ruang tatipnya dipindah ke atas. Kalau yang di ruang tatip itu kan bunyinya perpustakaan. Ya, nah, enggak apa-apa ditulis sesuai ini aja. Sudah? Ada yang sudah? Di kelas 10.8 itu kan bunyinya ruang kelas dan ruang tatip. Sekarang kan itu bukan ruang tatip, tapi jadi ruang olahraga. Ya, ruang tatipnya kan pindah ke atas. Sedangkan di ruang atas, di depannya ruang tatip itu kan bunyinya pembangunan perpustakaan. Ya, silakan kalian cek dulu. Silakan kalian tulis sesuai prasasti yang ada. Ya. Jadi tidak usah bingung untuk mengganti sekarang ruangannya tatip, sekarang ruang olahraga dan lain sebagainya. Ya. Jadi sesuai prasasti yang ada. Silakan kalian tulis keterangannya seperti itu.
Sudah? Ada yang sudah? Oh, ini. Ada yang sudah? Prasasti yang ada di masjid itu nama prasasti dan tempatnya sama. Yang membedakan adalah di keterangannya. Apa? Kamar mandi putri ini tempatnya di mana, Pak? Di kamar mandi putri. Di tempat di samping kamar mandi putri. Di kamar mandi putri itu aja lah, Pak. Ini Pak tulisannya, Pak. Sebelas dulu. Enggak loh, kan itu nih. Karena seluas 9 Ruang kelas. meter persegi. Enggak seminggu. Ruang kelas 11 2. Lagi 11. Ada yang mendapatkan lebih dari 18? Ada berapa? 19.
saya boleh meminta perwakilan kelompok 2 atau 3 untuk dipresentasikan ke depan. Silakan, ada yang berminat? Ya, silakan. 2 ya. Satu kelompok apa? Satu kelompok ini, 3. Oke, silakan maju. Semuanya. Silakan simak bersama-sama. Apakah ada tempat yang kalian belum dapatkan atau bagaimana? Lihat di HP. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kelompok kami dengan mencari 18 prasasti yang ada di SMA Negeri 3 Lumajang. Yang kalian dapatkan berapa? 19. 19. Yang pertama, Masjid Asyuhada. Tempatnya di depan Masjid SMA N 3 Lumajang. Keterangan dibangun dari dana swadaya sebesar 578.356.970.000 juta rupiah. Yang kedua, Masjid Asyuhada di depan Masjid SMA N 3 Lumajang. Diresmikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh Bupati Lumajang Dr. Andes Haji As'ad Malik MAG. Yang ketiga, Lapangan belakang di depan sekretariat Malaga. Yang keempat, kelas 10.1 atau 4 ruang kelas baru di depan kelas 10.1 dibangun dari bantuan sosial RKB SMA dana APBN tahun 2014. Yang kelima, kelas 10.8 atau ruang kelas dan ruang tatip di depan kelas 10.8 dibangun dari dana swadaya wali murid SMA Negeri 3 Lumajang tahun pelajaran 2010-2011. Yang keenam, ruang laboratorium fisika. Tempatnya ada di depan ruang laboratorium fisika. Dibangun dari dana swadaya wali murid SMA 3 Lumajang tahun pelajaran 2008 tahun 2009. Yang ketujuh, kamar mandi putri. Tempatnya di samping kamar mandi putri. Dibangun dari dana pemeliharaan Airbus dan sumbangan siswa mutasi tahun 2013. Yang kedelapan, ruang laboratorium biologi. Tempatnya ada di depan laboratorium biologi. Dibangun dari swadaya SMA N 3 Lumajang, Kabupaten Lumajang dan dana Blok Grant APBN 2009 melalui kegiatan perluasan dan peningkatan mutu SMA Provinsi Jawa Timur. Dan yang kesembilan yaitu berada di depan ruang tatip. Bertepatan di ruang tatip yaitu bantuan pemerintah tahun 2018 Perpustakaan SMA Negeri 3 Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pemerintahan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2019. Yang ke-10 yaitu berada di samping kelas 11.7, yaitu 2 ruang kelas baru. 2 ruang kelas baru ini beserta perabotnya dibangun dari dana alokasi khusus atau DAK Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019. Yang ke-11 yaitu 2 ruang kelas baru ini dibangun dari dana alokasi khusus DAK Provinsi Jawa Timur tahun 2022 berlokasikan di depan kelas
11.2. Yang ke-12 yaitu di bawah gazebo, yaitu gazebo ini dibangun dari dana swadaya wali murid sumbangan siswa mutasi tahun 2012. Yang ke-13 yaitu di wall climbing informasi pembangunan dari swadaya wali murid SMA Negeri Tegalumajang tahun pelajaran 2010 sampai 2011, Kepala SMA Negeri Tegalumajang. Yang ke-14 yaitu di depan ruang lab multimedia. Isi ruang lab multimedia ini dari dana swadaya SMA Negeri Tegalumajang, Kabupaten Lumajang, dan dana blok grant Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Umum Jakarta tahun 2009. Yang ke-15 yaitu di belakang ruang resepsionis. Ruangan resepsionis ini dibangun dari dana swadaya wali murid sumbangan siswa mutasi tahun 2012. Dan yang ke-16 yaitu di belakang nama SMA Negeri Tegalumajang, yaitu rehabilitas papan nama ini dari dana bantuan wali murid SMA Negeri Tegalumajang tahun pelajaran 2019-2020. Dan yang ke-16 yaitu di aula atas, yaitu ruang pertemuan ini dibangun dari dana swadaya sumbangan insiden wali murid tahun 2013, 2014 dan 2014-2015. Yang ke-17 yaitu ruang kelas di depan lab komputer, yaitu ruang kelas ini dibangun dari dana swadaya wali murid sumbangan insidental tahun 2012. Dan yang terakhir yaitu bertepatan di greenhouse. Greenhouse ini dibangun dari dana swadaya wali murid sumbangan siswa mutasi tahun 2013. Mungkin dari teman-teman ada tambahan tentang prasasti yang ada di SMA Negeri Tegalumajang ini? Sama? Dapat 19 ya? Ya. Yang disampaikan oleh kelompok ada 19 ya, 19 prasasti. Termasuk prasasti yang ada di depan, tepat di depan kelasmu di greenhouse. Ada yang lebih dari 19? Tidak ada ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok yang masuk. Silakan kembali. Oke, baik. Mohon perhatiannya. Tugas ini atau observasi pencarian prasasti atau contoh, salah satu contoh sumber apa tadi? Prasasti ini masuk dalam sumber tertulis yang masuk dalam kelompok sumber primer. Ya. Jadi ada dua tadi, ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer masih dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber tertulis, yang benda dan lisan. Ada tiga, tertulis, benda, dan lisan. Salah satu contoh tertulis itu adalah prasasti. Ya, di hari ini, di zaman sekarang masih ada contoh prasasti yang kalian cari. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk materi penelitian sejarah? Tidak ada ya? Jelas ya? Jelas. Oke, sebelum saya menutup ke pembelajaran hari ini, saya ingin satu anak untuk menyampaikan refleksi kelas, refleksi pembelajaran. Ada yang bisa? Silakan.
mungkin bisa diwakili oleh ketua kelas? Bisa ya? Oke, silakan Michelle. Perasaanmu pembelajaran pada hari ini bagaimana? Silakan berdiri. Perasaannya asik karena keluar kelas kalian healing kan, terus juga tahu prestasi prasasti yang ada di sekolah ini ada berapa, juga di mana aja letaknya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira cukup dari saya pembelajaran hari ini. Untuk materi berikutnya, kita akan menyelesaikan langkah-langkah yang selanjutnya. Langkah kita pada penelitian sejarah kita sampai di heuristik, yaitu apa tadi heuristik? Mencari atau mengumpulkan sumber, ya, data. Ya, kita akan melanjutkan, masih ada 3 langkah lagi. Jadi step by step. Ya, oke, silakan disiapkan untuk pertemuan depan. Dipelajari dulu di materi yang sudah kalian pegang, buku yang sudah kalian pegang minggu depan agar jauh lebih siap. Terakhir dari saya, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Jelas ya? Oke, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, bagaimana kabarnya Pak Vinsa? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Mohon izin untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas yang kemarin saya masuk di kelasnya Pak Vinsa di pembelajaran sejarah di kelas 10.5. Nah, untuk di sesi kali ini adalah sesi percakapan pasca observasi, yang dimana tujuan dari percakapan sesi ini adalah untuk menganalisis hasil data, observasi umpan balik, dan juga rencana perkembangan kompetensi yang akan dilakukan guru. Nah, ini tujuannya Pak Vinsa percakapan pasca observasinya. Nanti izinkan saya juga untuk mengajukan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran Pak Vinsa ketika di kelas. Ya, baik, bisa saya mulai Pak Vinsa? Oke. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Vinsa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelas 10.5 kemarin? Perasaan saya setelah menyelesaikan pembelajaran di kelas, yaitu tentang materi penelitian sejarah, dari semua rencana yang sudah saya siapkan, saya merasa puas dengan apa yang sudah kami lakukan antara saya juga dengan siswa. Jadi apa yang sudah saya rencanakan banyak yang sudah terlaksana dengan baik, dan juga bagaimana hasil akhirnya siswa-siswi bisa mempresentasikan dan juga bisa menjelaskan tentang hasil identifikasi di saat pembelajaran materi penelitian sejarah. Jadi saya merasa sangat Sudah ini ya, merasa bahwa apa yang sudah dilakukan ketika pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sejak awal. Kemudian di poin-poin mana Pak Vinsa yang sudah sesuai atau yang dirasa
ada beberapa situasi yang menurut Pak Finsa merasa puas di hal-hal yang apa terkait apakah anak-anak kemudian nantinya berhasil atau memiliki kemampuan yang bagaimana. Saya lihat Pak Finsa kan menggunakan pembelajaran yang berbeda karena ini berkaitan dengan penelitian sejarah. Di bagian mana yang saya merasa puas? Yaitu yang pertama, sebelum saya melakukan pembelajaran pasti saya merencanakan beberapa perencanaan materi yang akan saya ajarkan. Nah, di sisi lain karena materi yang saya ajarkan ini adalah sejarah yang notabene-nya menjadi pelajaran yang dinomorduakan di siswa, atau mungkin kalau sejarah ya pasti pelajarannya membosankan atau mengantuk. Nah, untuk menghindari hal tersebut saya sudah merancang pembelajaran, yaitu pembelajaran outing class, jadi pembelajaran di luar kelas. Nah, karena pembelajaran di luar kelas ini saya batasi, Bu Elis, jadi batasan-batasan yang saya berikan adalah hanya di lingkungan sekolah saja, yaitu mengenai penelitian sejarah. Dan dalam penelitian sejarah itu ada salah satu bukti atau contoh penelitian sejarah yang menjadi sumber utama penelitian sejarah, yaitu ada 3: sumber benda, sumber tertulis, dan sumber lisan. Jadi ada 3. Di materi yang saya ajarkan pada pertemuan tersebut itu memfokuskan kepada sumber sejarah tertulis. Nah, kenapa saya fokuskan ke sana? Karena sumber tertulis ini kadang-kadang anak-anak tidak bisa membedakan antara sumber tertulis dengan sumber benda. Nah, kalau sumber lisan kan jauh berbeda sudah, yaitu pada penemuan prasasti. Nah, rencana tersebut, rencana pembelajaran saya buat agar yang pertama jauh lebih kondusif di kelas, kedua juga di saat melaksanakan outing class, pembelajaran di luar, siswa juga bisa dikontrol dengan baik. Kemudian yang ketiga juga agar tidak mengganggu kelas yang lain, karena memang posisi-posisi prasasti, karena penugasannya adalah anak-anak mencari contoh prasasti di lingkungan sekolah. Jadi prasasti tersebut tersebar di sekolah, di lingkungan sekolah, ada di lantai 2, ada di depan kelas, bahkan ada di ujung sekolah, ujung depan dan ujung belakang. Nah, jadi ini bisa jadi nantinya akan mengganggu kelas yang dilalui. Nah, maka dari itu saya merencanakan di awal pembelajaran saya bentuk menjadi kelompok-kelompok kecil agar bisa untuk dikontrol dari saya sebagai guru pengampunya. Dan di saat pelaksanaan juga siswa-siswi di dalam kelas maupun di luar kelas sudah berjalan dengan baik. Jadi itu yang membuat saya merasa puas. Sudah direncanakan oleh Pak Finsa, yang kemudian ini bisa dilakukan oleh anak-anak dengan mengobservasi beberapa titik-titik yang menjadi tempat sumber sejarah. Kemudian bagaimana pendapat Pak Finsa ketika anak-anak melakukan beberapa langkah ini kan menjadi salah satu langkah penelitian sejarah ya Pak, dari beberapa langkah yang ada. Ini adalah tahapan awal ketika anak-anak mengobservasi beberapa sumber sejarah yang kemudian nanti ada langkah selanjutnya. Kemudian menurut Pak Finsa bagaimana respon anak-anak atau kondisi anak-anak ketika mereka melakukan pembelajaran di luar kelas, dalam hal ini adalah menemukan sumber-sumber sejarah yang ada. Ini tindak lanjutnya adalah siswa-siswi ini saya harapkan bisa membuat
atau mampu menuliskan penelitian sederhana. Penelitian paling sederhana ini yang saya maksudkan adalah artikel. Nah, artikel sederhana. Dari langkah-langkah awal, yaitu menemukan sumber, anak-anak merasa sangat semangat sekali karena memang tantangan yang paling utama di pelajaran sejarah itu, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, dianggap sebagai pelajaran nomor 2. Kemudian yang kedua, selalu mapel sejarah ini membosankan, selalu membuat ngantuk karena bercerita. Terus kemudian biasanya yang paling membuat anak-anak bosan adalah tepat di jam siang, siang atau mungkin menjelang pulang sore. Nah, ini menjadi sangat malas untuk belajar sejarah. Nah, karena hal tersebut saya mengantisipasinya dengan anak-anak lebih aktif lagi, bukan aktif dalam hal presentasi di depan kelas, tapi jauh lebih menarik, yaitu siswa mencari tahu, mengobservasi, mengidentifikasi, yang akhirnya itu membuat siswa jauh lebih kritis. Dan selain itu juga karena ini saya bentuk menjadi kelompok-kelompok kecil, yang satu kelompok itu saya buat menjadi 3 anggota saja, yang ini bisa membuat siswa itu berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, jadi harapan saya di rencana-rencana yang sudah saya susun itu berjalan dengan baik di saat pelaksanaan. Jadi yang hasil akhirnya nanti membuat artikel akhirnya tidak membuat kesulitan di siswa di saat tugas terakhir membuat artikel atau penelitian sejarah tersebut. Menarik sekali Pak Finsa, karena Pak Finsa mensiasatinya adalah dengan pembelajaran outing class yang mungkin berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Kenapa sejarah dibuat outing class? Pak Finsa tadi sudah menjelaskan bahwa keaktifan ini bukan ketika anak-anak melakukan presentasi di depan, tapi ketika mereka menemukan beberapa sumber sejarah yang membuat mereka menjadi memiliki kecakapan dalam berpikir kritis, begitu nggih Pak Finsa. Kemudian ada kolaborasi ketika anak-anak melakukan diskusi dengan temannya. Kemudian kiranya Pak Finsa ada tidak satu atau hambatan yang dirasakan oleh Pak Finsa ketika di pembelajaran yang kemarin, atau mungkin ada hambatan atau Pak Finsa mensiasatinya itu, selain tadi dilihat dari jam yang siang atau dari aspek yang lain. Untuk hambatan atau tantangan di saat saya melaksanakan outing class ini, tentunya pasti ada tantangannya. Yang paling utama adalah kesulitan untuk mengontrol siswa, karena yang pertama adalah wilayahnya. Walaupun wilayah observasi ini saya batasi hanya di lingkungan sekolah, tapi lingkungan sekolah pun ini juga masih terhitung luas. Jadi saya tidak bisa mengontrol satu persatu di titik-titik mana siswa ini menggerombol atau mungkin mengganggu kelas yang lain. Jadi itu sempat menjadi tantangan bagi saya, karena juga saya takutnya mengganggu kelas 12 yang berada di lingkungan sekolah lantai 1 atau di bawah. Karena juga di sisi lain titik-titik prasasti yang ada di sekolah itu kebanyakan di lantai bawah. Jadi itu yang saya alami yang menjadi tantangan. Tetapi tantangan tersebut juga alhamdulillah bisa saya selesaikan, yaitu dengan karena kelompok-kelompok kecil ini saya bagi menjadi kelompok-kelompok lagi. Jadi ada 3 wilayah yang saya bagi, jadi wilayah depan ini sampai tengah, kemudian tengah ke belakang, dan lantai 2. Jadi ada 3 wilayah yang
saya bagi. Jadi kelompok-kelompok yang saya masukkan ke grup A itu saya pakai di wilayah depan atau wilayah tengah ke depan. Kemudian B itu wilayah tengah ke belakang dan C itu wilayah atas. Nah, kalau sudah seperti itu maka membimbing siswa-siswi ini jauh lebih efisien dan jauh lebih mudah. Jadi tim A sudah selesai, maka geser ke belakang ke tim B geser lagi ke C ke A dan begitu seterusnya. Jadi itu yang tantangan itu bisa saya atasi dengan baik dan alhamdulillah juga siswa-siswi yang melakukan observasi tersebut masih tergolong siswa yang mudah diatur lah, mudah dikondisikan, jadi tidak terlalu berat. Jadi itu yang menjadi tantangan dan penyelesaiannya. Jadi yang menjadi tantangannya adalah pada pengkondisian karena lokasinya ada di luar kelas. Kemudian Pak Finsa, ketika anak-anak setelah melakukan observasi di beberapa titik-titik sumber siara, anak-anak kan kembali ke dalam kelas. Kemudian dari segi sesi anak-anak mempresentasikan. Kemudian apa yang nantinya Pak Finsa lakukan untuk bisa lebih menarik atau lebih aktif lagi dalam sesi presentasinya atau dari aspek selain sesi presentasi? Untuk strategi selanjutnya adalah saya sudah menyiapkan karena ini keberlanjutan, karena tugas ini keberlanjutan dan materi ini keberlanjutan, maka juga di pertemuan berikutnya atau mungkin setelah outing kelas ini saya menyiapkan rencana yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang hasil akhirnya nanti siswa-siswi yang saya ajar yaitu mengeluarkan sebuah produk. Produknya apa? Produknya ya tentang pembelajaran, yaitu bisa konten video atau mungkin konten gambar atau bahkan anak-anak bisa membuat konten presentasi atau PowerPoint yang itu jauh lebih menarik. Dan konten ini ya seputar dari hasil observasi di lingkungan sekolah. Pastinya untuk anak-anak di zaman sekarang itu pasti jauh lebih modern lagi atau jauh lebih berkembang lagi untuk membuat video. Dan juga untuk membuat video pasti kan contoh-contoh di YouTube atau bahkan TikTok, bahkan di Reels Instagram itu sudah banyak contoh-contoh untuk bisa ditiru oleh siswa. Nah, ini tidak terlalu sulit menurut saya jika diberikan kepada anak-anak dan juga tidak terlalu memberatkan. Apalagi juga pastinya di hari ini tidak ada siswa-siswi yang tidak memegang HP dan juga HP-nya juga HP yang lumayan bagus, ada kameranya. Jadi untuk membuat konten video, gambar, bahkan PPT pun pasti jauh lebih menarik dan jauh lebih efisien. Kalau kita dulu kan pasti masih membutuhkan perangkat yang besar, terus kemudian membutuhkan waktu dan lain sebagainya, yang itu membuat kita kesulitan. Tapi di zaman sekarang pasti siswa-siswi akan jauh lebih mudah, dan itu yang saya manfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu berdiferensiasi. Kemudian ketika Pak Finsa menemukan salah satu strategi nantinya yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya atau di sesi-sesi berikutnya, kemudian pihak mana saja Pak Finsa yang nantinya dilibatkan dalam merencana tindak lanjut yang akan Pak Finsa lakukan? Apakah dengan apa caranya Pak Finsa, bagaimana nantinya? Untuk penelitian sejarah ini, karena tugas akhirnya adalah membuat artikel seperti yang saya bicarakan tadi, maka juga pastinya
yang ini penting untuk siswa, yaitu apresiasi kepada siswa. Apresiasinya mungkin kalau dari segi materi kami masih belum bisa membuat itu, tapi apresiasi paling memungkinkan adalah publikasi artikel yang itu dipublikasikan kepada halayak umum, karena juga materi yang saya angkat dalam penelitian sejarah, tema-tema yang saya anjurkan kepada anak-anak itu adalah tema-tema yang berlatar belakang kota Lumajang, yaitu kota kita sendiri. Untuk apa? Ya untuk anak-anak jauh lebih kritis kepada lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar apakah ada situs atau cagar budaya, atau bahkan di desanya masing-masing ada yang sebelumnya tidak tahu di desa tersebut ada situs bersejarah. Nah, kemudian karena adanya penelitian ini akhirnya terpaksa siswa-siswi itu melakukan observasi lapangan. Kemudian juga mungkin salah satu contohnya adalah meneliti tentang alun-alun Lumajang yang sebenarnya di alun-alun Lumajang, di sekitar alun-alun Lumajang itu banyak sekali situs-situs bersejarah atau bahkan bangunan yang masuk dalam kelompok cagar budaya, yang dimasukkan dalam cagar budaya. Nah itu menambah wawasan pertama untuk anak-anak, kemudian yang kedua membuat siswa-siswi itu jauh lebih kritis pada lingkungan sekolah. Nah, untuk membuat penelitian sejarah ini kan tidak mudah. Jadi mulai dari observasi, kemudian mencari sumber, terus akhirnya mulai menulis penelitian itu. Menulis pun juga tidak mudah, karena di hari ini juga atau di zaman ini kemampuan atau ketertarikan siswa dalam hal literasi maupun menulis ini mulai menurun. Bahkan saya sempat bertanya, rata-rata di setiap kelas yang sudah membaca buku, menyelesaikan bacaan buku satu saja, itu kira-kira yang berhasil hanya 5-6 siswa dalam satu kelas. Nah ini kan sangat kurang sekali literasi kita dan juga kemampuan menulis kita, yang pada akhirnya di penelitian sejarah ini memaksa anak-anak untuk jauh lebih berkembang dan mau untuk menambah wawasannya dari literasi dan juga kemampuan mereka dikembangkan lewat menulis. Nah salah satu salah satu kegiatan atau salah satu usulan saya perencanaan selanjutnya adalah publikasi. Dan publikasi ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Dan kembali lagi bahwa saya membutuhkan kolaborasi. Yang pertama adalah kolaborasi antar mapel, yang itu sudah saya lakukan bersama dengan 2 mapel lainnya, yaitu mapel kesenian dan mapel mulot, yaitu bahasa daerah. Karena beberapa tema yang diangkat oleh anak-anak ada kaitannya dengan materi-materi di kesenian maupun di bahasa daerah. Contohnya pada ritus atau ritual khusus, tedak sinten, terus kemudian 3 bulanan bayi, saya lupa namanya apa, kemudian ritual turun tanah atau mudun lemah di bayi pada umur 40 hari. Nah itu ada masuk di materi bahasa daerah. Dan untuk kesenian pastinya setiap ritual khusus atau mungkin situs budaya pasti mempunyai nilai seni tersendiri, dan itu sudah mulai berjalan. Dan kolaborasi yang kedua adalah dengan ekskul yang ada di SMA 3. Yang pertama adalah ekskul kesejarahan, yaitu ekskul SCS, Study Club Sejarah. Kemudian yang kedua adalah ekskul jurnalistik Garda, yang sekarang berkembang menjadi Mading Digital Garda, Mading Digital Semaga.
Nah, ini akan jauh lebih menarik jika saya berhasil mengkolaborasikan dengan ekskul yang ada di SMA 3. Karena apa? Karena yang terlibat akan jauh lebih besar lagi. Dan dampaknya juga akan yang merasakan juga akan banyak juga. Jadi manfaat-manfaat itu yang ingin saya ambil, dan bukan hanya untuk saya saja tapi untuk mengembangkan pengalaman dari siswa-siswi. Dan tulisan yang saya apresiasi, yang saya publikasikan nanti juga tulisan-tulisan yang sudah saya seleksi, yang menurut saya atau menurut kami itu sudah layak untuk dipublikasikan. Kalau masih belum layak, akan saya beri kesempatan lagi untuk memperbaiki agar bisa ditayangkan atau bisa dipublikasikan di khalayak umum. Jadi masih tetap yang paling utama adalah memancing siswa-siswi itu agar kritis, dan yang kedua berkolaborasi. Jadi itu Bu Elis. Ya baik, menarik sekali Pak Afensah, karena Pak Afensah sudah menceritakan detailnya mengenai rencana ke depannya, strateginya untuk apa yang akan dilakukan, ya ini dengan kolaborasi dari beberapa pihak yang nantinya diajak untuk bekerja sama, sekaligus untuk pengembangan dari materi pembelajaran mengenai penelitian sejarah. Tadi dari beberapa mapel ya Pak Afensah ya, kemudian dari eskul ataupun dari pihak yang lain. Kemudian kalau berkaitan dengan pembelajarannya Pak Afensah, ini kan tadi yang disampaikan adalah tentang materinya dari penelitian sejarah. Kemudian kalau dari sisi pembelajarannya, bagaimana Pak Afensah nantinya bisa belajar mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi ini nantinya seperti apa. Kemudian apakah nanti Pak Afensah berkolaborasi sharing dengan teman-teman sejawatnya Pak Afensah atau mungkin dengan komunitas belajar mata pelajaran IPS. Okay. Untuk langkah selanjutnya, nah karena ini juga ada hal yang menarik juga Bu Elis. Di kelas 10, karena materi penelitian sejarah ini kan diberikan di kelas 10. Di kelas 10 kan nanti di saat memasukkan nilai rapot, mapel sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi itu kan dijadikan satu kesatuan masuk dalam mapel IPS. Nah, tidak menutup kemungkinan maka nanti bisa jadi akan saya kembangkan lagi mapel atau materi yang saya ajarkan ini untuk berkolaborasi dengan mapel-mapel yang lainnya. Yang tentunya yang paling utama adalah mapel IPS karena masih ada keterkaitannya. Bahkan saya kemarin sempat diskusi dengan Bapak Ibu guru pengajar sosiologi dengan Pak Saryadi waktu itu menanyakan perihal materi di sosiologi. Ternyata di sosiologi juga ada penelitian sosiologi. Nah, ini kan bisa digabungkan juga dengan materi sejarah yang itu penelitian sejarah. Jadi bisa jadi nanti penelitian ini akan dikembangkan lagi, bukan hanya penelitian sejarah tapi bisa jadi penelitian sosiologi atau tindakan manusia, ya seperti itu. Nah, ini kan ada keterkaitan materi. Jadi di sana tidak menutup kemungkinan maka dalam komunitas belajar khususnya di IPS maka akan ada kolaborasi yang saya buat di sana. Cuman ini masih belum terrealisasi karena saya masih belum berdiskusi dengan Bapak Ibu guru mapel-mapel yang lainnya. Yang saya diskusikan dengan sosiologi saja, masih sosiologi. Kemudian juga untuk rencana-rencana berikutnya terkait dengan berdiferensiasi yang saya angkat tadi yaitu konten, mengenai konten. Nah, pastinya di saat membuat konten yang dibutuhkan paling utama adalah kontennya apa, topiknya apa, terus kemudian bahannya apa.
Nah, kalau bahan atau kontennya saja terbatas hanya ada di lingkungan sekolah saja, itu pasti akan membuat hasilnya tidak bagus atau mungkin kurang memuaskan juga. Nah, ini rencana ke depan juga untuk mengembangkan produk berdiferensiasi ini, pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah merencanakan dan sudah mulai melakukan sedikit demi sedikit, yaitu membawa anak-anak ke luar sekolah, yang awalnya di luar kelas kemudian ke luar sekolah. Untuk apa ya? Lagi-lagi untuk membawa anak-anak wawasannya jauh lebih berkembang. Kalau hanya di sekolah kan hanya terbatas yang ada di sekolah saja. Tapi kalau di luar kan kita bisa langsung ke situsnya, bisa ke cagar budayanya langsung, atau bahkan ke tempat-tempat rumah pelaku sejarah. Nah, itu kan jauh lebih menarik dan ide kontennya juga akan jauh lebih banyak lagi, dan anak-anak pasti mendapat banyak pilihan nanti yang bisa digunakan. Jadi itu. Sudah? Ya, baik. Ya, jadi dari beberapa tindak lanjut yang nantinya sudah Pak Finsa rencanakan ke depannya dengan beberapa kolaborasi yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana Pak Finsa agar Pak Finsa bisa menjaga komitmen bahwa apa yang menjadi rencana tindak lanjutnya Pak Finsa rencanakan nantinya ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Apakah dengan komitmen atau apa? Untuk menjaga agar rencana saya ini bisa terlaksana, yang pertama adalah memberikan kepercayaan kepada sekolah. Jadi salah satunya apa? Hasil dari perencanaan awal itu memang benar-benar mampu untuk membuat sekolah yakin bahwa perencanaan yang kedua agar siswa saya bisa mendapatkan izin untuk dibawa ke luar, itu yakin bahwa sekolah bisa mengizinkan. Yang pertama, kemarin ini sudah saya lakukan karena penelitian sejarah ini kan membuat artikel sederhana. Beberapa artikel yang sudah masuk ke saya itu sempat saya lombakan, Welis. Ada 6 kelompok yang temanya itu menarik dan saya ikutkan lomba di Festival Museum di Kabupaten Lumajang kemarin, Dinas Pariwisata, yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Dan alhamdulillah dari 6 kelompok, 1 kelompok itu lolos final yang masuk kategori 10 besar. Nah, ini yang menjadi poin plus dan menjadi titik kepercayaan sekolah, bisa jadi di rencana saya selanjutnya akan mendapat dukungan. Karena apa? Karena dari sana ada bukti bahwa siswa ini mampu dan hasil dari rencana-rencana saya itu berjalan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya mengikuti lomba dan mampu untuk bersaing di 10 besar. Walaupun di saat final masih belum mendapatkan rezeki, mendapatkan juara. Tapi dari sana pengalaman itu akan membawa siswa jauh lebih percaya diri. Karena di sisi lain juga, seperti yang saya katakan tadi, materi penelitian sejarah ini ada di kelas 10. Berarti kan penelitian ini atau tulisan-tulisan ini sudah layak untuk dipublikasikan, padahal masih kelas 10. Bagaimana nanti kalau kelas 11 dan kelas 12? Kita tinggal melakukan evaluasi saja. Kemarin kekurangannya ada di titik penulisan mana, atau observasinya, atau mungkin sumber sejarahnya, atau bahkan literasinya yang kurang. Jadi itu bisa dikembangkan lagi. Dan pengalaman dari kelompok yang lolos pun itu bisa dibagikan kepada
teman-temannya, pengalamannya seperti apa di saat melakukan presentasi, harusnya itu seperti apa, kemudian apa saja aspek-aspek yang dinilai di saat presentasi atau saat lomba di luar. Dan tidak menutup kemungkinan jika ada undangan lomba lagi, maka judul-judul yang sudah masuk ke saya ini akan siswa-siswinya akan saya panggil lagi untuk menambahkan atau meredaksi beberapa tulisan-tulisan yang sudah terkumpul ke saya untuk dikirimkan ke lomba. Yang salah satunya adalah untuk menambah kepercayaan sekolah agar rencana pembelajaran saya jauh lebih matang di kemudian hari. Selain itu juga kolaborasi dengan Mapel dan ekskul itu juga harus berjalan. Nah, untuk ekskul ini saya masih belum mendapatkan masih belum mendapatkan publikasi dari tim jurnalistik, ekskul jurnalistik atau mading digital, karena di mading digital itu masih fokus kepada profil sekolah. Nah, karena tulisan yang dalam tugas saya ini kan keluar, yaitu tentang Lumajang, bukan tentang sekolah. Jadi ini masih menunggu waktu karena tahap berikutnya itu akan mengenalkan tentang kota Lumajang. Bisa jadi tulisan-tulisan anak-anak ini akan dipublikasikan atau dibantu di share lewat publikasi di saat tim jurnalistik ini membuat konten tentang Kabupaten Lumajang. Jadi itu. Sangat menarik sekali Pak Finsah, dari rencana, kemudian bagaimana komitmen untuk merealisasikan itu nanti ke depannya. Kemudian kita sampai di akhir sesi pasca observasi kelas Pak Finsah. Dari tadi yang sudah kita kita bahas terkait dengan pembelajaran outing kelasnya Pak Finsah yang kemudian memiliki pengalaman tersendiri bagi anak-anak. Kemudian bagaimana Pak Finsah membuat simpulan dari sesi percakapan kali ini? Apa yang bisa Pak Finsah simpulkan mulai dari awal tadi kita membahas sampai akhir? Simpulan yang saya ambil dari percakapan kita yang pertama adalah saya banyak belajar, saya banyak mendapatkan ilmu dari percakapan kita. Jadi apa yang sudah direncanakan belum tentu berjalan dengan baik atau belum tentu berjalan sesuai rencana. Dari sana kita bisa belajar bagaimana rencana yang kita buat dan kemudian plan selanjutnya jika rencana itu tidak berjalan dengan baik, atau mungkin menyiapkan rencana-rencana selanjutnya. Ini yang menjadi simpulan saya. Terus kemudian masukan-masukan di saat melakukan observasi juga itu juga sangat membantu saya di saat mengembangkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kemudian juga perkembangan menggunakan metode-metode pembelajaran juga, jika metode pembelajaran yang sudah ada itu masih belum cukup untuk membuat siswa jauh lebih puas dalam pembelajaran, maka bagaimana kita harus bisa berpikir secepat mungkin kita harus menemukan metode lainnya. Agar apa? Agar siswa itu jauh lebih semangat dan jauh lebih menyukai pembelajaran, walaupun sebenarnya pelajaran itu bisa jadi menjadi pelajaran yang sangat membosankan, tapi bisa kita balik menjadi pelajaran yang menyenangkan dan pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Jadi itu menjadi cita-cita semua Bapak Ibu guru. Pastinya masuk ke kelas siswa juga sudah siap, buku dikeluarkan, kemudian dengan semangat untuk menerima ilmu dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi
Itu yang saya harapkan dan yang bisa saya simpulkan dari obrolan kita atau percakapan kita di hari ini. Pak Finsa, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk hadir dan kita melakukan sesi pasca observasi kelas. Banyak hal tadi yang sudah disimpulkan oleh Pak Finsa, mendapat banyak manfaat, kemudian pengalaman, kemudian hal-hal baru, ide-ide baru yang nantinya siap untuk direalisasikan ke depannya. Semoga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Finsa, menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Jadi ketika kita hadir ke kelas, kita ditunggu kehadiran kita. Itu menjadi salah satu hal yang kita harapkan dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak. Demikian Pak Finsa untuk sesi kali ini saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun.